Kalau kemarin aku pernah menceritakan Girl in the Box yang dialami oleh Colin Stan, kali ini aku mau menceritakan tentang Girl in the Wall yang dialami oleh Katie Beers. Katie adalah seorang bocah cilik yang berusia 9 tahun dan dibesarkan di Long Island, New York. Katie memiliki seorang kakak tiri yang bernama John. Mereka berdua seringkali tidak diurus oleh ibu mereka yang bernama Marilyn, sehingga keduanya kerap kali dititipkan kepada ibu baptis mereka yang bernama Linda Inghilleri dan suaminya yang bernama Salvatore. Padahal baik Linda maupun suaminya seringkali menyiksa Katie dan John. Katie merupakan budak bagi Linda untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah. Sedangkan bagi Sal, Katie dan John merupakan objek pelampiasannya. Bahkan hal itu sudah dilakukan sejak Katie baru berusia 2 tahun. Katie sempat berusaha memberitahu Linda atas tindakan suaminya terhadap dirinya. Tapi tentu saja Linda tidak mempercayai Katie dan menyebutnya sebagai pembohong. Bahkan, Linda melarang Katie untuk bersekolah dan mengurungnya di rumah. Sehingga Katie tidak mempunyai teman sebaya. Teman Katie hanyalah John Esposito, seorang teman keluarga yang sangat baik dan sering mengunjungi Katie dan John. Esposito juga sering membawakan mereka hadiah dan membawa Katie ke tempat bermain. Katie merasa sangat bahagia setiap kali dapat menghabiskan waktu bersama dengan Esposito. Tapi sayangnya, Esposito ternyata memiliki niat terselubung. Setiap kali Esposito datang, dia kerap kali melakukan tindakan terhadap John. Padahal Esposito dikenal sebagai seorang relawan dari program Big Brothers Big Sisters yang tugasnya mendampingi anak-anak dalam tumbuh kembang mereka agar mampu mencapai tujuannya di masa depan. Katie yang tidak tahu perlakuan buruk Esposito terhadap kakaknya tentu saja mempercayai Esposito dengan sepenuh hati. Sampai ketika 2 hari menjelang ulang tahun yang ke-10, pada tanggal 28 Desember 1992, Esposito mengajak Katie untuk bermain ke Spaceplex, sebuah tempat bermain yang menjadi surga bagi anak-anak di Long Island. Setelah mereka pergi, Linda mendapatkan telepon dari Katie yang ketakutan dan mengatakan kalau dia telah diculik oleh seorang pria yang membawa senjata tajam. Lalu Katie berkata kalau pria itu sudah kembali dan dia segera mematikan teleponnya. Linda melapor pada polisi dan memperdengarkan telepon dari Katie yang terekam oleh pesan suara. Karena telepon dari Katie belum sempat diangkat oleh Linda dan langsung masuk ke pesan suara. Detektif yang menangani kasus penculikan anak segera memeriksa telepon umum di sekitaran Spaceplex dan menanyakan para pengunjung di sana. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang melihat Katie. Detektif menanyai Esposito yang menjadi orang terakhir yang melihat Katie. Esposito berkata kalau terakhir kali dia melihat Katie adalah ketika Katie menuju ke sebuah mesin permainan. Karena di sana ramai sekali, maka Esposito tidak mampu melihat kemana Katie pergi. Pencarian Katie pun dilakukan. Baik ibu kandungnya maupun ibu baptisnya muncul dalam televisi dan menangis mencari keberadaan Katie. Tentu saja semua itu hanya sandiwara di depan media, karena mereka semua tidak sungguh-sungguh menyayangi Katie. Hasil penelusuran detektif ternyata malah menguak kasus perkosaan yang Katie terima dari ayah baptisnya, lalu kasus perbudakan dari Linda si ibu baptisnya, dan penelantaran oleh ibu kandungnya sendiri. Sedangkan setelah latar belakang Esposito ditelusuri, baru terungkap kalau dia sudah dikeluarkan dari program Big Brothers Big Sisters sebab pernah menjadi pelaku seorang bocah lelaki. Dari situ, detektif berbalik mencurigai keempat orang tersebut. Apalagi John, kakak tiri Katie, mengatakan pada polisi kalau dirinya telah menjadi korban Esposito. Dan saksi mata di Spaceplex mengatakan kalau hari itu Esposito datang sendirian. Detektif mulai menebak kalau sepertinya telepon dari Katie merupakan sebuah rekaman yang telah diatur. Sebab rasanya terlalu janggal ketika seorang anak yang sedang diculik kemudian bisa ditinggalkan oleh si pelaku dan mampu mengakses telepon umum sebelum akhirnya si pelaku kembali lagi untuk membawanya. Tapi setelah polisi dikirim untuk menggeledah rumah Esposito beberapa kali, tidak ditemukan keberadaan Katie maupun petunjuk mengenai Katie. Sehingga para polisi dan detektif hanya bisa memantaunya dengan ketat dan berjaga di depan rumahnya. Esposito yang tahu kalau dirinya sedang diawasi, terpaksa harus membatasi gerak-geriknya, sebab sesungguhnya memang Esposito lah dalang dari penculikan Katie. Pada hari itu, dia tidak membawa Katie ke Spaceplex melainkan ke rumahnya. Rupanya di dalam rumahnya, Esposito telah membangun sebuah penjara bawah tanah yang pintunya tersembunyi di sebuah dinding. Penjara itu telah dia persiapkan sejak lama.
Bahkan, Katie pernah pergi ke kebun belakang rumah Esposito dan bermain di atas tanah yang sedang dibangun, yang ternyata merupakan penjara bawah tanah khusus untuknya. Rupanya, Esposito sudah sejak lama menginginkan Katie dan merencanakan penculikannya. Katie yang tidak tahu apa-apa hanya mengikuti perintah Esposito untuk membuka beberapa pintu di balik tembok dan turun sedalam hampir 2 meter, lalu melewati pintu perangkap sebesar 91 kg untuk masuk ke dalam sebuah ruangan kedap suara dan penuh dengan rantai. Di ruangan itu terdapat kasur, toilet, dan sebuah TV kecil yang terus menyala, sehingga Katie dapat menonton setiap berita yang memuat tentang dirinya. Katie bahkan menangis ketika melihat ibunya diwawancara dan mendengar kalau ibunya ingin Katie kembali. Dia merasa memiliki harapan dan berusaha mencari jalan keluar. Tapi yang bisa Katie temukan hanyalah tembok yang rapat dan satu set kunci. Awalnya, Katie tidak tahu untuk apa kunci-kunci itu. Dia hanya berpikir untuk menyembunyikannya di bawah bantalnya. Setelah beberapa hari disekap di sana dan oleh Esposito, Katie pun dirantai di lehernya. Ketika Esposito tidak ada, Katie mencoba satu set kunci yang dia sembunyikan, dan ternyata berhasil membuka gemboknya. Sejak saat itu, setiap kali Esposito tidak ada di sana, Katie selalu membuka gemboknya dan mencoba mencari jalan keluar. Lama-kelamaan, Katie menyadari kalau tidak ada celah baginya untuk keluar selain melalui pintu perangkap. Katie, si gadis cerdas, kemudian berpikir untuk mengajak Esposito bicara agar Esposito dapat berpikir jauh ke depan, karena dia tidak mungkin selamanya menahan Katie di dalam sana. Hari demi hari, Katie selalu berbicara mengenai masa depan dengan Esposito. Bagaimana Katie menginginkan untuk tumbuh besar, bersekolah, bekerja, dan kelak berkeluarga. Di situ, pendirian Esposito mulai goyah. Dia mulai berpikir apa yang harus dia lakukan. Lalu ketika Katie tahu dari berita di TV kalau Esposito merupakan tersangka utama dan sedang diawasi oleh polisi dengan ketat, Katie berpura-pura sakit dan memohon pada Esposito untuk dapat melepaskannya. Esposito yang sudah tertekan dengan kecurigaan polisi akhirnya memilih untuk menyerah dan melepaskan Katie. Di hari ke-17 penyekapannya pada tanggal 13 Januari 1993, Esposito berbicara dengan detektif yang menangani kasus Katie, dan dia mengatakan kalau Katie berada di dalam dinding. Detektif itu sempat gentar karena berpikir kalau Katie sudah tiada. Tapi ketika Esposito menunjukkan jalan masuk melalui tembok dan turun ke bawah tanah lalu membuka pintunya, mereka dapat melihat Katie yang sedang duduk dengan tenang di atas kasur, seakan dia tahu kalau dirinya akan segera diselamatkan. Detektif itu bahkan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Katie segera diselamatkan dan kemudian diadopsi oleh keluarga yang hangat, yang mampu menerimanya apa adanya. Sehingga Katie dapat menjalani hidup seperti yang dia impikan selama ini. Sedangkan Esposito mendapat hukuman penjara 15 tahun atas tindakan perkosaan terhadap Katie. Dia tidak didakwa atas kasus penculikan karena telah membantu penyelidikan dengan menunjukkan lokasi Katie. Tapi pada tanggal 4 September 2013, Esposito meninggal di dalam penjara. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.